بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, para sahabat, wabil khusus anak-anakku yang berada di rumah maupun dimanapun kalian berada, yang soleh dan solehah. Pada pertemuan ini marilah yang pertama dan utama kita selalu bersyukur hanya kepada Allah, karena semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit dan yang ada di antara keduanya, termasuk debu-debu yang berterbangan dan daun-daun yang berguguran, tidak akan terjadi kecuali karena tangan Tuhan yang menggerakkan. Oleh karena itu, hanya Allah kita bersyukur. Untuk selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, pada idola kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, anak-anak yang luar biasa, pada kesempatan baik ini kita akan mengambil tema, yaitu mengambil hikmah di balik musibah. Sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang lebih kurang isinya, Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan kepada kita manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini anak-anak sangat tepat dengan kondisi kita yang sekarang, yang mana sekarang ini kita sedang merasakan wabah, yaitu virus corona, baik di dunia, di Indonesia, di Jawa, dan di daerah istimewa Yogyakarta. Lah yang kalian sebut dengan COVID-19 itu merupakan musibah. Wajarlah kalau kita merasa gelisah, was-was, dan khawatir. Tetapi hal itu, dibalik semuanya, tangan Tuhan pasti akan ada di situ, sehingga kita akan mampu mengatasinya dan mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama anak-anak, hikmah bagi kalian semua. Coba kita renungkan sebentar. Selama ini kalian kalau pagi-pagi bersekolah dengan menenteng tas, tumpuan buku yang sangat berat, kemudian segera berangkat ke sekolah. Sekarang ini tidak seperti itu. Kalian cukup belajar di rumah dengan santai. Bisa di tempat tidur, bisa di ruang tamu, bahkan bisa di teras rumah. Kita tetap belajar, ilmu kalian tetap bertambah, nilai kalian bisa maksimal. Ini hanya terjadi pada kesempatan ini. Luar biasa nak, buat kalian dan buat kita semuanya. Tetapi anak-anakku tetap harus ikut program pemerintah dan sekolah, yaitu PSBB. Pengen sekolah tapi belum boleh. Nah inilah. Yang kedua, yaitu adalah hikmah bagi orang tua. Bapak Ibu, selama ini kita bekerja dari pagi-pagi berangkat, kadang sore, kadang malam baru pulang. Bapak Ibu bekerja ada yang dengan pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai bis, ada yang pakai kereta api, bahkan ada yang dengan pesawat terbang. Dengan HP kadang-kadang tidak hanya satu, tapi apa yang terjadi? Hasilnya, sebagian tugas kita tidak selesai. Pekerjaan kita buru-buru. Jarang kita kadang-kadang pulang ke rumah. Akhirnya apa?
Di rumah anak kita sedikit, rumah kita kecil, tanah kita sempit. Coba kita merenung sebentar dengan keadaan orang tua kita atau kakek nenek kita zaman dulu. Beliau bekerja dengan tenang, berangkatnya agak siang, pulangnya juga masih siang. Bahkan ada yang tanpa motor, tanpa mobil, tanpa bis, tanpa kereta api, tanpa pesawat, tapi semua pekerjaan kelar. Pekerjaannya selesai. Dengan tenang damai masih bisa memperhatikan putra-putrinya. Anak-anaknya banyak dan jadi orang semua, sukses semua. Bapak Ibu satu di antaranya. Rumahnya lebar, tanahnya luas. Ini bukan membandingkan, tapi ada korelasinya. Nah, di mana yang kira-kira tidak pas? Bapak Ibu, maka pada kesempatan yang luar biasa ini Allah memberikan waktu buat kita sebagai orang tua untuk kembali memberikan perlindungan, keamanan, doa, peduli buat anak-anak kita. Untuk para suami itu adalah semua untuk anak maupun istri. Di samping suami ada ibu. Ibu itu ini butuh uang. Oleh karena itu, supaya keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, maka butuh uang yang kita harus giat bekerja, giat berusaha untuk kebutuhan anak-anak kita, sehingga dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bisa terbentuk dengan saling asih dan asuh. Itu manfaat kita yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Nah, yang ketiga untuk karyawan, pegawai, termasuk guru. Bapak Ibu, anak-anakku terutama, salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru di antaranya adalah kompetensi IT yang selama ini sering kita mengabaikan. Namun dengan adanya musibah ini kita harus luar biasa belajar banyak. Karena dengan IT itu akan banyak membantu tugas kita dalam kegiatan online, daring dan sebagainya. Dengan kita ketahui belajar tentang IT, maka tugas kita akan lebih nyaman, lebih gampang. Anak-anak akan berikan kita sebagai pelayanan prima sehingga semua lancar. Sebab sekarang ini guru tidak boleh hanya cukup membawa STNK. Sok tahu, ning kleru. Sudah tidak boleh, sudah bukan zamannya. Guru harus betul-betul mengasih sesuatu materi pelajaran yang bermakna buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah calon pemimpin negara kita. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Dan sekarang yang keempat, yaitu hikmah yang berhubungan dengan lingkungan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan dan anak-anakku yang luar biasa, yang soleh-solehkah. Sekarang bisa kita rasakan bersama-sama. Di jalan-jalan, kendaraan sudah mulai lengang. Apa artinya? Suara yang bising sudah mulai berkurang. Banyak perusahaan sebagian mesinnya tidak selalu berbunyi. Toko-toko sebagian tutup. Untuk apa? Ini jelas yang namanya polusi, karbon dioksida, karbon monoksida, polutan sudah berkurang banyak. Untuk apa ini? Untuk keseimbangan ekosistem, baik di darat, di air maupun di laut. Untuk apa? Untuk kenyamanan hidup kita hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Kalau kita melihat di atas, langit kita yang indah, yang biru, semakin indah lagi dengan adanya musibah ini. Karena apa? Semuanya akan berkurang. Yang berhubungan dengan hal-hal yang kotor seperti polutan. Ini yang luar biasa. Di kampung-kampung kita selalu menggunakan dan diingatkan oleh teman-teman kita, awas pakai masker, cuci tangan. Ini luar biasa. Antar kita saling memberitahukan, saling mengingatkan untuk pola hidup bersih dan sehat. Ini yang luar biasa. Dan dimana-mana pun kita, baik anak-anak, orang dewasa, saling membantu memberikan apa yang bisa kita berikan. Ini adalah dampak akibat yang luar biasa dari wabah ini, sehingga semuanya antar warga, antar saudara, antar teman
tambah dekat, tambah erat. Inilah makna yang tidak bisa terlupakan. Nah, itulah anak-anakku, Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, peristiwa-peristiwa pada diri kita, pada keluarga kita, pada kampung kita, pada desa kita, pada kota kita dan negara kita, banyak tergantung apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita hanya bersyukur sekali lagi kepada Allah, karena Allah memberikan kita bukan hanya yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Saat ini Allah memberikan apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan anak cucu kita mendatang, untuk hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Demikian anak-anakku, Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami sampaikan. Untuk yang terakhir, apa guna berkain batik kalau tidak pakai selendang? Apa guna berwajah cantik kalau tidak pernah mau sembahyang? Apa guna mendayun sampan kalau tidak mau merapat? Apa guna berwajah tampan kalau tidak mau sholat? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.